warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, angkatan yang ke-21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu Quran dan hadis, yaitu salah satunya adalah tentang nuzul Quran. Baiklah, untuk yang pertama adalah tentang pengertian nuzul Quran dan Al-Quran. Secara bahasa, nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul berarti turun, maka secara harfiah, ilmu nuzul Al-Quran adalah ilmu tentang turunnya Al-Quran. Az-Zarqani melihat kata nuzul Quran itu sebagai majaz dalam arti i'lam atau pemberitahuan. Menurutnya, nuzul Quran adalah pemberitahuan Al-Quran atau pemberitahuan Allah kepada manusia yang disampaikan melalui Al-Quran. Secara istilah, nuzul Al-Quran adalah suatu ilmu yang berkaji tentang turunnya Al-Quran, berasal dari Allah yang maha mulia dan transenden. Kepada manusia, yaitu dimaksud adalah Nabi yang penuh dengan sifat kemanusiaannya dan suasana manusiawi pula. Adapun definisi Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja iqra yang berarti membaca. Baik membaca dengan melihat tulisan maupun dengan menghafal. Para ulama berbeda pendapat tentang lafaz Al-Quran. Apakah lafaznya mempunyai hamzah atau tidak? Beberapa ulama yang dimaksud antara lain yang pertama adalah Imam Syafi'i menyatakan bahwa lafaz Al-Quran itu ditulis dan dibaca tanpa memakai huruf hamzah. Lafaz Al-Quran menurutnya adalah suatu istilah khusus yang terdapat kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Far menyatakan bahwa Al-Quran tidaklah berasal dari Iqra, tetapi dari kata yang mengandung arti petunjuk atau indikator. Sebab pada kenyataannya sebagian ayat Al-Quran berfungsi sebagai qarinah atau petunjuk bagi apa yang dimaksud oleh ayat lainnya. Ketiga Al-Asy'ari mengatakan bahwa kata Al-Quran terambil dari kata yang berarti menggabungkan. Sebab Al-Quran terdiri dari surah-surah dan ayat-ayat yang kemudian digabungkan satu sama lain menjadi mushaf. Yang kedua adalah proses tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama turunnya Al-Quran secara sekaligus. Nuzul Quran dari Al-Law Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Al-Quran turun secara utuh di langit dunia pada malam Qadar. Malam ini yang diberkati yang terdapat pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turun permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Ada juga dari surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang terakhir ada pula dari surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, bukan sekaligus semuanya. Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa pada saat itu. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhalawat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ayat pertama yang turun sebagaimana yang sudah masyhur adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap yaitu adalah pada surah Asy-Syura ayat 192 sampai 195 yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah satu seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian ada pula pada Quran surah Al-Jaziyah ayat yang kedua yang artinya
Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ada juga pada Quran surah Al-Isra ayat yang ke-106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab dan bahwa Jibril telah menurunkannya ke dalam hati Rasulullah SAW dan bahwa turunnya itu bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit ke dunia. Tetapi yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran secara bertahap. Ungkapan untuk arti menurunkan dalam ayat-ayat di atas menggunakan kata tanzil, bukan inzal. Ini menunjukkan bahwa turunnya itu secara bertahap dan berangsur-angsur. Ulama bahasa membedakan antara inzal dan tanzil. Tanzil berarti turun secara berangsur-angsur, sedangkan inzal hanya menunjukkan turun dan menurunnya dalam arti umum. Sehingga bisa dikatakan bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata inzal dan anzala adalah menunjukkan Al-Quran turun secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Sedangkan ayat yang menggunakan kata tanzil atau nazala adalah menunjukkan penurunan Al-Quran secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah hikmah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran memiliki banyak hikmah, di antaranya menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, mudah dihafal dan dipahami. Orang-orang mukmin antusias dalam menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum, melemahkan lawan-lawannya, menentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah ayat pertama dan terakhir turun. Yang pertama yaitu adalah ayat pertama turun. Ada dua pendapat yang dikenal tentang ayat yang turun pertama kali, masing-masing dengan dalil sebagai berikut. Pendapat yang pertama yaitu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pendapat yang kedua yaitu Quran surah Al-Mudatsir. Dikatakan pula bahwa yang pertama kali turun adalah firman Allah, wahai orang-orang yang berselimut. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku telah bertanya kepada Abu Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal mudassir. Aku bertanya lagi, ataukah Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Sesungguhnya aku berdiam diri di Gua Hira. Maka ketika habis masa diamku, aku turun dan aku telusuri lembah. Aku lihat ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Lalu aku lihat ke langit. Kemudian aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka untuk menyelimutiku. Lalu Allah menurunkan, wahai orang yang berselimut, bangkitlah lalu berilah peringatan. Selain pendapat yang di atas, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah dan lafal basmalah. Tapi dalil kedua pendapat ini lemah dan kurang berdasar. Yang kedua yaitu adalah ayat yang terakhir turun. Pendapat ulama seputar ayat yang terakhir kali diturunkan begitu banyak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa ayat terakhir yang diturun itu adalah ayat yang mengenai riba, yaitu adalah pada surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Pendapat yang kedua yaitu dikatakan pula pada ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.
Ini didasarkan pada hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lainnya dari Ibnu Abbas, Said bin Jubair. Ayat Al-Quran telah turun ialah, yaitu kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga yaitu juga dikatakan bahwa yang terakhir turun adalah ayat yang mengenai hutang, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat yaitu dikatakan pula bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat yang mengenai kalalah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Bara' bin Azib, dia berkata, ayat yang terakhir kali turun yaitu adalah pada Quran surah An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Dari 4 pendapat di atas, masih banyak ragam pendapat lain tentang masalah ayat yang terakhir kali turun. Seperti dikatakan pula bahwa ayat surat yang terakhir turun itu adalah surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 sampai akhir surat. Yang kedua dikatakan pula bahwa yang terakhir kali turun adalah surah Al-Maidah. Dan ada juga yang dikatakan bahwa yang terakhir kali turun ialah surah Ali Imran ayat 195. Dan ada juga yang katakan bahwa ayat yang terakhir kali turun ialah surah An-Nisa ayat 93. Dan dari Ibnu Abbas dikatakan surat yang terakhir kali turun adalah Quran surah An-Nasr. Mungkin hanya sekian presentasi tentang nuzul Quran dari kelompok 2. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.